gitu. Kita bisa request gak buat kepala kita jadi besar? Oke, kalau kemarin kan liburan di pantai. Ini buat kami berdua sedang naik karpet Aladin. Iya. like Arabian Days. Welcome to Dokter Takeover. Dalam acara berisik bincang-bincang seputar informasi kesehatan. Yeay. Oke, terima kasih Sobat Sehat Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Hari ini kita bincang-bincang santai dalam podcast berisik hari ini. Tentunya saya nggak mungkin bicara sendiri ya. Pasti akan ada narasumber yang akan menemani podcast kita hari ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan Dr. Nata Nakamura, spesialis bedah toraks kardiak vaskular, subspesialis jantung dewasa. Oke, Dr. Nata, selamat datang di podcast berisik di Dr. Takeover. Ini kali kedua saya men-take over podcast ini. Iya, pertama Mahesa ya. Iya betul. Hari ini saya bersama Dr. Nata ya. Sebelum kita bicara lebih lanjut nih di podcast ini, mungkin Dr. Nata mau memperkenalkan diri dulu kepada audiens kita yang belum tahu nih siapa Dr. Nata sebenarnya. Ada. Ya, perkenalkan nama saya Nata Karimantara Nakamura. Ya, banyak yang nanya ya. Dokter orang Jepang. Iya, orang Jepang cuma 25% dan gak bisa bahasa Jepang. Jadi Jepang tapi 25% dan gak bisa bahasa Jepang. Iya, marganya doang yang nempel. Okay. Ya, spesialis BTKV, bedah toraks, kardiak dan vaskular. Dan mendalami lebih dalam lagi di bidang bedah jantung dewasa. Oke. Ya. Dr. Nata Nakamura, bedah toraks, kardiak vaskular, subspesialis jantung dewasa. Oke, Dr. Nata, ini banyak sekali yang bertanya sebenarnya BTKV itu dokternya ngapain aja sih gitu. Iya. BTKV itu kalau kita bilang bahasa anak jakselnya ya. Niche market. Niche market. Jadi di Indonesia itu nggak banyak. Jadi kayak kalau nggak salah cuman hampir 300 BTKV se-Indonesia. Hampir. Saya juga nggak tahu angka pastinya. Dan yang dimana kita mempelajari itu bedah toraks itu dada ya. Jadi kalau misalnya ada tumor paru atau tumor di daerah rongga dada, nah itu BTKV ngerjain. Terus kardiak atau jantung. Kardiak itu berarti bedah jantung, penyakit jantung itu secara garis besar ada kongenital ya, bawaan lahir, ya. Kemudian jantung koroner, kemudian katup jantung. Ya. Kemudian V-nya itu vaskular, yaitu yang pembuluh darah. Jadi misalnya orang-orang yang punya gangguan ginjal yang butuh akses cuci darah, nah itu juga kita yang pasang akses cuci darahnya gitu. Ya. Ini berarti termasuk kasus trauma ya, kecelakaan. Itu saya paling senang tuh, saya paling suka adrenalin junkie. Adrenalin junkie. Pokoknya kalau trauma nothing tulus. Iya. Sebenarnya kalau trauma juga misalnya luka tusuk tuh. Ya, Indonesia kan suka ya bacok-bacokan ya. Saya juga gak ngerti kenapa hobinya bacok-bacokan. Tapi daripada tembak-tembakan lebih ribet lagi kayaknya. Betul. Mending bacok-bacokan ya. Bacok-bacokan ya. Kalau misalnya bacok ketusuk dadanya, kena paru-paru atau pembuluh darah di rongga dada atau mungkin luka tusuk jantung. Nah itu kita yang akan membereskan itu. Oke, mantap sekali. Ini kok sepertinya menyeramkan sekali ya. Maksudnya kasus-kasusnya ini. Kasus dada, pembuluh darah, jantung. Sepertinya organ vital semua gitu ya. Terus kasusnya trauma, tadi bacok-bacokan segala macam. Boleh gak sharing nih Dr. Nata, kira-kira kasus yang menarik apa nih? Kita mulai dari toraks dulu deh. Toraks bergembira kita. Toraks bergembira, mantap sekali. Yang kemarin itu jarum pentul. Nah, jarum pentul ini hijaber sekalian ya. Kalau lagi masang jarum pentul
Jangan taruh di bibir. Itu apes banget. Iya. Jadi lagi benerin jilbab kan. Biasanya tuh mereka sering banget ya orang yang pakai jilbab ya, cewek-cewek yang hijabers taruh di Gini, mulut. Taruh di mulut ya. Kayak gini dan gini terus pakai kayak gini depan kaca. Terus sambil bergunjing. Nah itu dia tuh. Sambil bergunjing Sambil pasti. gibah. Iya. Terus dia kebetulan kemarin itu dia mau bersin, apes banget. Masa lagi benerin jilbab mau bersin. Kesel. Nah, Bersin. jadi, Bersin. Mau bersin. Mau bersin. Jadi kan kalau mau bersin Oh iya, kan tarik benar, nafas benar. dulu. Iya, iya, Gitu iya. kan. Paham, Masuklah paham. tuh jarum pentul ke Oh, dalam iya, jadi saluran nafas. Nyangkut di paru-paru. nyangkut di paru-paru. Udah masuk tuh ke Udah dalam. nyangkutnya. Saya kira bisa lah ini kayaknya diteropong aja diambil. Ternyata masuk sampai ujung banget. Jadi saya harus sayat buka gede cari. Baru keluarin jarum pentulnya. Itu tuh di toraks. Hey hijabers. Sekali lagi. Anda semua tolong jarum pentulnya jangan taruh di bibir. Atau pakai magnet aja lah, pakai Ya, magnet bisa boleh. kali ya. Bisa gak ya? Ya mungkin harusnya sih bisa ya. Nah, daripada jarum pentul ketelan Iya. lagi, apes banget ya. Itu kalau dari kasus dinding dada nih ya, tentunya selain bacok-bacokan nih. Kalau bacok-bacokan mainstream lah ya. Kalau Iya. di mana-mana pasti ada Betul gitu ya. sekali. Jarum pentul sampai masuk sampai ke paru-paru nih. Oke, kalau selain dari kasus toraks nih, misalnya kasus pembuluh darah vaskuler. Kira-kira apa nih yang Vaskuler ya. menarik kira-kira? Wah, vaskuler itu saya pernah operasi anak umur 16 tahun. Karena dia gagal ginjal. Gagal ginjal 16 tahun. Oke, kenapa tuh kira-kira? Nah itu dia tuh, dia suka minum minuman yang berwarna. Jadi nih anak nih nggak ada kerjaannya. Jadi kalau di Jakarta, kan saya dari Jakarta ya. Dia itu kalau nggak salah sering itu doang yang ngatur-ngatur bis itu tau nggak? Oh, Di bawah jambatannya kayak Paoga gitu. Jadi Iya. minta duit, ya kan. Habis itu dia selalu beliin kayak kotakan gitulah. Minuman kemasan lah ya. Kemasan deh. Hmm, Itu nggak disponsorin nggak apa-apa. di sensor. Iya kita nggak boleh. Offside. Kartu merah. Tapi ya kita jangan sebut merek ya. Iya. Misalnya kayak gitu. Print. Kartu kuning. Ini warnanya. Oke. Ya. Jangan sebut merek ya. Pokoknya minuman berenergi ya. Ya, Minuman berenergi. Katanya Katanya. berenergi. Berenergi. Terus dia minum itu setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Katanya kalau nggak minum itu badannya lemas. Badannya Ya udah akhirnya beneran lemas. beneran Ginjalnya rusak. lepas karena gagal ginjal Gagal nih. ginjal. Habis itu saya mesti operasi sambung pembuluh darah untuk nanti dijadikan akses untuk cuci darah. 16 tahun. 16 tahun. Hampir Jadi- saya sebut namanya karena namanya unik juga sampai saya ingat sampai gitu detik ya. ini. Oke, kalau nama jangan disebut ya. Prit, mana nih peluitnya? Sekali lagi sekali lagi buat anak muda yang suka minum minuman berenergi yang warna ini atau yang ini gitu ya. Tolong dikurangi ya. Iya. Nah, boleh sekali-kali banget gitu ya minum, tapi jangan setiap hari. Akhirnya kayak pasien dokter Nata nih 16 tahun udah gagal ginjal, harus operasi pembuluh darah segala macam. Pastinya bakal nggak enak lah ya, namanya orang sakit gitu kan ya. Pasti juga buat keluarganya juga pasti kan ini ya, pasti bakal susah gitu ya untuk ngurusin apa segala macam. Oke, sekali lagi jangan minum ini. Warna kuning ya. Tolong ya, yang warna kuning jangan diminum. Oke, kalau dari pembuluh darah sekarang kita ke bagian keahliannya dokter Nata banget nih. Bedah jantung. Kira-kira dari gini, kalau kita nilai kan dokter Nata nih ahli di bidang bedah jantung ya. Kira-kira seberapa BTKV sih Anda? Seberapa BTKV? Seberapa BTKV sih? Berapa BTKV? BTKV itu saya sampai teman saya konsul nih ke saya. Anaknya
ketusuk jarum. Ketusuk jarum bukan, ketusuk pensil kakinya. Tusuk pensil. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Mm. Terus? Terus dok ini gimana ya cara ngeluarin? Wah gila BTKV udah berubah nama nih. Wah, BTK udah berubah nama. Apa tuh, jadi apa tuh? Bedah telapak kaki karena kenanya telapak kaki. Telapak kaki dan Plus full nus. Iya. BTKV itu lah ya. BTKV itu ya. Saking surgeon sekali gitu Saking ya. surgeon sekali. Dok, Ada ini- masalah, hubungi dokter Nata. BTKV itu. BTKV itu. Oke. Tapi kalau misalnya berbicara tadi ya, kembali ke bedah jantung nih. Kira-kira secara garis besar dokter Nata bisa menjelaskan gak sih ke audiens ini bedah jantung tuh ngapain sih? Iya. Ya seperti yang saya bilang ya. Kalau BTKV saja niche market, bedah jantungnya lebih niche lagi. Lebih niche market. Karena mungkin yang fokus ke jantung itu juga nggak banyak ya. Tapi memang saya sukanya di jantung, apalagi jantung dewasa. Jadi saya memutuskan untuk ya udah, saya akan lebih banyak fokus ke jantung dewasa. Kalau di Indonesia itu banyaknya ya sakit jantung koroner ya, sumbatan. Karena memang makanan Indonesia itu Terlalu sadap. terlalu berlemak, terlalu enak. Iya. Jadi kadang dia buat penumpukan plak di pembuluh darah koroner gitu. Oke. Kemudian katup. Indonesia itu juga kaya akan penyakit, bukan hanya sumber daya. Sumber alam. daya alam yang Ini tentunya. offside lagi nggak nih? Offside. Enggak. Kaya akan penyakit. Kayak gitu. penyakit ya. Terutama penyakit jantung rematik. Nah karena kan angka infeksi di Indonesia itu cukup tinggi ya. Jadi itu juga akan meningkatkan resiko untuk kena penyakit jantung rematik. Jadi biasanya kenanya di katup jantung. Di katup jantungnya. Oke. Jadi kebanyakan sih kalau jantung dewasa kita operasi ya kalau nggak koroner katup gitu. Atau penyakit jantung bawaan tapi yang sampai dewasa baru ketahuan itu ada juga. Oke, Gitu. gitu ya. Tadi bicara masalah rematik, berarti rematik nggak cuma di dengkul nih ya. Bisa sampai ke Bisa jantung-jantung sampai ke juga. jantung dia. Bisa sampai ke jantung, harus operasi jantung guys. Gitu ya, kalau kena penyakit jantung rematik. Oke. Kemudian kalau misalnya bicara dengan operasi jantung itu kan rata-rata audiens nih pasti pikirannya serem banget sih. Aduh, jantungnya dioperasi, itu diapain sih gitu. Iya. Emang operasi jantung itu salah satu yang paling kompleks. Karena kalau dulu-dulu kan kita harus menghentikan denyut jantungnya. Kadang kalau saya ketemu pasien dia itu bilang, "Dok, nanti jantungnya dikeluarin ya." Habis itu dioperasi, udah bener, habis itu wah lu katain bengkel. Lu pikir aki mobil. Ya enggak. Jadi memang ya kita sambung dulu jantungnya ke mesin, kita berhentikan. Habis itu kita operasi itu. Jadi mesinnya itu mengambil alih jantung dan paru. Jadi kerja jantungnya diambil Ya, alih dulu ya. Ya, nanti kalau jantungnya udah berhenti, udah kempes tidak ada darahnya, kita operasi. Nanti kalau udah oke, udah bener tuh, nanti kita kembalikan lagi fungsinya Oh, gitu. gitu. Kayak switch on, switch off. Switch on, switch off. Iya. Mantap Bisa kali. gitu ya. Tapi kok kalau di video-video itu kok jantungnya masih berdetak sih? Nah, itu ada lagi. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Memang kalau beberapa operasi jantung, terutama koroner, kalau misal katup kita harus tetap menghentikan jantungnya. Oke, artinya fungsinya tadi di switch Ya, off dulu ya. Betul. Kalau koroner itu ada metode di mana kita tidak usah menghentikan fungsi jantung. Oke. Sorry, denyut jantungnya. Denyut jantung, gitu. Jadi oke. dia tetap beating atau tetap berdenyut. Tetap berdenyut. Iya, kalau untuk penyakit jantung koroner susah sih. Susah ya? Nggak banyak sih. Nggak- Bisa. Gak banyak yang bisa. Kartu merah. Oke. Emang nama operasinya apa tuh? Kalau operasi yang gak berhenti jantungnya itu? Ya off pump. Off pump. Off Off pump pump. CABG ya. Yes, off pump coronary artery bypass. Oke, coronary artery. Ada yang lebih bypass. susah lagi. Apa tuh? Minimal invasive cardiac surgery. Minimal Dia lagi heboh. Oh iya, iya. Heboh. Yang banyak sekali komen-komennya di sosial media RSUP Surabaya ya tentang minimal invasive cardiac surgery. Benar. Nah itu gimana tuh? Ini kan udah off pump, minimal invasif lagi. Iya, bener. Itu gimana tuh? Kalau minimal invasif itu bisa katup, bisa koroner. Ya semuanya bisa dilakukan minimal. Gak semua sih, tapi
prosedur katup bisa di minimal invasif, prosedur koroner kita bisa di minimal invasif. Oke. Koroner yang minimal invasif pun kadang ada yang dihentikan juga jantungnya. Oke. Ada yang tidak menghentikan jantungnya. Yang biasa kita kerjakan di RSUP Surabaya itu kita nggak menghentikan jantungnya. Jadi tetap off pump tapi minimal invasif. Tapi minimal invasif. Bener. Oke. Gitu. Itu berarti kan jantung tetap berfungsi selayaknya dia berdetak Bener, gitu bener, ya. Kemudian ditambah minimal invasif dengan sayatan yang kecil gitu ya. Benar. Benar. Keunggulannya apa nih? Ya pastinya sih kalau misalnya kita belah tengah itu kadang hampir pasti sih. Kadang beberapa orang itu keloid, hampir sebagian besar pasti keloid. Satu Satu keloid estetik ya, ya, keloid estetik ya. pasti. Oke. Karena kan dia memotong yang dimana Berlawanan dengan Betul, Langer's Langer's line. line. Ya, oke. kemudian kalau di sini itu memang sesuai dengan Langer's line. Betul. Jadi secara scarnya itu atau luka operasinya itu lebih nggak Tersamarkan kelihatan, ya. tersamarkan. Terus Oke. nyerinya memang kalau nyeri sih memang lebih minimal ya dibanding kita harus Buka buka tulang dada. Tulang dada. Oke. Karena kan kadang kalau iga itu dia lebih elastis kan. Hmm. Kalau tulang dadanya kan fix atau Hmm. keras ya, sehingga kadang ketika dia post op pasca operasi dia bergerak begini atau batuk itu akan sangat nyeri. Tapi kalau yang dari sela iga itu biasanya memang nyerinya itu lebih minimal dibanding yang Oke. dengan nyeri yang minimal itu akan membuat psikis pasien itu lebih baik, dimana dia tuh ya udah deh kayaknya saya bisa nih mobilisasi. Oke. Nah pasca operasi itu sebagai dokter bedah jantung kita sangat mengharapkan pasien itu cepat mobilisasi. Early mobilisasi ya. Betul. Jadi kemampuan otot-ototnya itu dibangun lagi. Kan kalau kita kena bius dan segala macam kan otot-ototnya jadi malas kan. Iya, iya. Jadi kadang kalau terlalu malas pun hasil operasi kita itu juga nggak bagus. Karena kan namanya pembuluh darah udah kita sambung. Bagaimana pembuluh darah itu bisa optimal membentuk aliran pembuluh darah yang baru yang kecil-kecil ya. Revaskularisasi. Ya jantungnya harus berdenyut ya. Kalau jantung mau berdenyut ya kita harus aktivitasnya itu dibangun kembali Itu gitu. ya guys, kenapa harus early mobilisasi setelah operasi. Ini tadi kembali ke teknik operasi nih. Kok kayaknya susah banget gitu, jantung berdetak, terus sayatan kecil. Sesusah itu gak operasinya? Terus selesai makanya nggak banyak yang bisa. Jadi memang Ntar lo ini lagi kena etik kita. Oh iya, maaf ya guys. Maaf ya guys. Sensor. Santai ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol. Berarti memang advance teknik lah ya, advance teknik. Sehingga itu butuh kalian khusus. Ya, sebenarnya kita karena kita sama-sama dokter bedah kan kita tahu ya bagaimana itu repetisi yang berulang. Betul. Dan beruntunglah saya sekolah di tempat di mana saya mendapat kesempatan itu banyak sekali. Anda tahu. Jadi guru-guru saya juga sangat suportif. Jadi saya bisa dikasih kesempatan yang cukup banyak untuk melakukan operasi-operasi tersebut gitu. Oke. Saya berutang banyak sama guru-guru saya. Luar biasa. Berarti itu karena proses repetisi yang berulang-ulang. Benar. Dan kesempatan. Ya. Kalau Dan nggak ada tentunya berarti kesempatan ya dari guru-gurunya juga sudah supportive. memulai duluan ya. Pasti. Pasti ya. Pasti. Oke. Kenapa jadi nggak semua bisa melakukan minimal invasif di operasi jantung? Cupu? Sorry. Mungkin dia nggak tahu ya. Belum menemukan guru yang tepat. Oke. Atau ya sebenarnya kesempatan. Keberanian. Dan kemampuan. Oke. Tapi nanti itu bisa disensor kan? Oke. Terus kalau nggak gini, saya mikir gini, harusnya kan ya kita ya sebagai surgeon ya, sebagai dokter bedah gitu ya, bedah toraks kardiovaskular, spesialis bedah jantung lagi gitu kan ya, kan minimal invasif itu pasti sudah menjadi ya hampir dalam tanda kutip menjadi standar lah harusnya untuk masa kini ya, untuk masa kini gitu loh. Tapi kok banyak sekali gitu yang belum memulai itu. Kendalanya di mana sih gitu? Satu memang kan kadang alatnya untuk kita bisa akses minimal invasif itu
mahal. Oke. Kita harus invest alat yang mahal Oke. kan. Kemudian gak semua pasien memang sebenarnya bisa dilakukan minimal invasif. Oh, Sampai saat ini stenotomi itu masih menjadi gold standar. gold standard ya. Tapi untuk pasien-pasien yang bisa kita lakukan minimal invasif, kenapa enggak? Karena kan kalau kita melihat ya, karena kan kita tetap harus maju ya. Mhm. Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 kalau kita tidak Mengikuti mengikuti perkembangan. perkembangan. Sadap. Jadi karena kalau di luar negeri itu biasanya sudah banyak yang dilakukan minimal invasif, terutama Cina. Ya negara Cina, Singapura itu mereka udah sering tuh minimal invasif. Dan sekarang mulai merambah robotik. Oke. Itu kita aja baru mulai minimal invasif. Baru mulai Kapan minimal lagi kita mau merambah robotik gitu loh. Iya iya iya. Jadi paling enggak harus ada yang memulai. Oke, gitu ya. Itu kalau misalnya di luar negeri pasti minimal invasif tadi pasti sudah banyak ya. Iya, bahkan di luar minimal invasif robotik. Jadi kayak hanya lubang kecil, jadi tangan robotnya aja yang bergerak untuk I see. perbaiki katup, untuk ganti katup itu Iya iya. sudah Berjalan kayak udah gitu ya. berjalan. Udahnya minimal invasif, robotik lagi Robotik gitu ya. lagi. Gitu. Kalau di Indonesia sendiri, Jakarta sudah lumayan sering untuk minimal invasif. Jakarta senior-senior saya, guru-guru saya tuh udah sering sekali minimal invasif ya. Sering banget ya. Setiap Itu kayak center. udah bagian dari harian operasi jantung aja gitu. Iya, tapi kan memang sebenarnya ya kita jangan salah kaprah. Memang besar sayatan itu tidak menentukan hasil Betul. operasi. Hasil operasi itu tetap bagaimana kita menjahit menyambung pembuluh darahnya kan. Oke. Tapi kita balikin lagi. Kenapa tidak dengan sayatan yang lebih minimal, tapi kita tetap bisa memberikan sambungan pembuluh darah yang baik. Pastikan tetap akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien gitu loh. Iya, betul, Kualitasnya kan ya lebih baik. Iya Oke. iya sih sebenarnya kalau misalnya kita dari tengah, ya kita pasti juga akan memberikan sambungan yang baik. Sambungan yang Misalnya. baik Tapi belum juga. tentu juga dari tengah, kadang juga ada sambungannya yang nggak baik kan. Oh, gitu. Tapi gimana kalau misalnya kita balik nih dengan sayatan minimal dan sambungan pembuluh darah yang baik, ya pasti kan kita bisa memberikan apa ya? Ini ya kayak apa ya, untuk pasien mungkin benefitnya lebih banyak Betul gitu ya. sekali. Benefitnya Gitu. lebih Itu Jakarta. Kalau Surabaya? Waduh, maaf ya saya baru sampai Surabaya nih November tahun lalu. Oke. Jadi saya masih meraba-raba nih. Tapi Saya kartu merah diri saya sendiri. tapi sejauh ini yang menginisiasi berarti sini Rumah Sakit Kemenkes Iya, Surabaya. kalau saya bisa. Tapi saya pernah dengar dulu minimal invasive valve ya udah pernah ya. Udah pernah. Tapi kalau untuk coronary bypass mungkin Oke. bisa dibilang perdana Perdana di Luar biasa Surabaya. ya, perdana di Surabaya. Gitu. Ingat ya, perdana di Surabaya oleh Koroner ya. koroner ya. Ofam Ofam. minimal invasif. Udah Ofam minimal invasif. Perdana di Surabaya. Iya, Luar bisa dibilang biasa. begitu. Plus ya. Berarti Dokter Nata sudah memulai itu di Surabaya. Oke. Setelah memulai operasi minimal invasif Ofam di Surabaya, bagaimana respon dari khalayak ramai? Wah, ramai sekali. Maksud saya dari pasien-pasien kita Oh, gitu ya. pasien Iya, kirain Ya, dari maaf ya. tetangga. Oh, Bukan. ya. Ya. Pasien pasti menerima ya. So far kita sudah 7. 7 ya. Oh, 7. Ya minggu lalu kan kita langsung operasi 2 tuh sehari. Jadi total 7, hasilnya oke. Oke. Pasiennya, yang penting kan pasien happy dan Iya. survive. Iya. Udah kembali kerja semua yang kita operasi udah kembali kerja. Udah kembali kerja Udah. ya. Wah, luar biasa sekali, itu sangat membantu sekali ya. Berarti tadi nyerinya minimal, recovery lebih cepat gitu ya. Jadi pasien kembali beraktivitas juga jauh lebih cepat ya. Gitu. Terus habis itu kalau misalnya ada pasien yang bertanya kepada Dokter Nata nih, misalnya ya, bertanya kepada Dokter Nata, "Dok, kalau saya mau operasi jantung," misalnya dia punya penyakit, anggaplah tadi penyakit jantung koroner gitu ya. "Kalau saya mau operasi jantung koroner gitu di Surabaya, kenapa saya harus ke RSUP Surabaya?" Nah, Anda mendapatkan tim terbaik.
di Surabaya. Nah, kita kerja, saya bisa bilang saya sangat bangga dengan tim jantung di RSUP Surabaya ya. Karena agak out of topic. Di sini kan selalu ya RSUP Surabaya itu dokternya muda-muda ya gitu. Iya itu banyak Iyalah, banget, banyak banget. Kalau tua lu nggak bisa tes PNS om gitu. Kan tes PNS ada umurnya om gitu. Iya. Ya nggak? Iya. Ya kan tes PNS itu kalau spesialis 40 tahun. For your information yang nanya kenapa kita muda-muda di sini. Itu, Kita guys. harus ASN guys. Iya, ASN guys. itu kalau dokter ada eksepsi 40 tahun maksimal. Jadi udah pasti di bawah 40 tahun kita yang keterima di sini guys gitu. Namanya Jadi juga pasti muda-muda. Apalagi saya nggak muda sih. Ya 36 sih. ya muda, Muda lah. Ya. Itulah ya muda. Ya, walaupun kita muda, tapi kita mampu menurunkan ego masing-masing Oke. agar departemen kardiovaskular itu bisa berjalan. Jalan. Saya sangat bangga dengan teman-teman jantung saya yang ada teman saya nggak pulang-pulang. Kemudian istri saya sendiri juga dokter jantung. Kadang malam-malam dia harus kembali ke rumah sakit ini. Oke. Kemudian, terus teman-teman saya ada dokter Fumansa, dokter Zaki yang di mana mereka juga sama semangatnya untuk mengembangkan ya ini ya, membangun bedah jantung jantung di Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya ini. luar Gitu. biasa itu ya. Yang penting tim yang solid. Gitu. Itu guys, karena di sini punya tim yang solid dan tentunya berorientasi pada pelayanan pasien dan mengikuti perkembangan teknologi Benar sekali. bedah jantung saat ini, minimal invasif, off pump gitu ya, semuanya bisa dilakukan di sini. Emang muda-muda sih gitu ya, tapi yang muda belum tentu tidak berdaya gitu ya. Yang Betul. muda juga punya potensi yang sama untuk melakukan hal-hal hebat dalam pelayanan pasien gitu ya. Dan paling penting kita didukung oleh Kementerian Kesehatan. This is supported by the Ministry of Health of Indonesia. Paling penting itu. Oke. Tapi emang Surabaya baru sini ya yang mulai ya? Saya juga kaget ya, se-Jawa Timur. Katanya ini kota terbesar kedua cuy di Indonesia. Tapi baru 2 tahun ini rumah sakit ada ya punya kementerian. Ya besar kan belum tentu. Ya udah deh. Oh, iya. Oke. Baik, terima kasih Dokter Nata udah mau ngobrol-ngobrol santai di podcast berisik kali ini gitu ya dengan Dokter Takeover tentunya. Biasanya di sini tuh di ini nih ada hostnya gitu, ada hostnya dari teman-teman yang lain gitu yang nge-host. Tapi kalau sesi Dokter Takeover ini biasanya di takeover oleh dokter-dokter juga. Oh, gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Ya. Dokter Nata atas bincang-bincang kita siang hari ini ya. Semoga nanti buat audiens semua, buat sobat sehat Rumah Sakit Kemenkes Surabaya bisa mendapatkan informasi yang menarik gitu ya tentang seputar bedah toraks kardiak vaskular seperti yang sudah diceritakan Dokter Nata tadi. Gak nyangka banget nih bisa take over lagi di sini gitu ya. Saya kemarin cuma kayak ngobrol-ngobrol aja. Hari ini ngobrol lagi. Ya ngobrol-ngobrol Offside lagi. Ya walaupun yang kali ini banyak offside-nya ya guys ya. Banyak offside-nya tapi bukan offside-nya gimana-gimana sih. Ini hanya mau menunjukkan bahwa sebagai dokter bedah toraks kardiak vaskular, Dokter Nata itu sebetulnya berorientasi kepada pelayanan gitu ya. Pelayanan sehingga mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Walaupun di dalam perjalanannya banyak angin yang menerpa gitu ya. Biasalah. Ya seperti itu. Tapi sekali lagi semua itu demi kemajuan pelayanan pasien. Baik, terima kasih antusiasnya buat audiens semua sudah mau mendengarkan podcast berisik hari ini dalam sesi Dokter Takeover. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi dengan berbagai narasumber gitu ya dari berbagai bidang dari RSUP Surabaya supaya para audiens semua bisa lebih mengetahui dan kenal lebih dekat lagi dengan Rumah Sakit Umum Pusat Surabaya ini. Sampai ketemu lagi di sesi Dokter Takeover berikutnya, tentunya di podcast berisik. Bincang-bincang seputar informasi kesehatan dengan tema yang lain. Dan jangan lupa apa? Like,
komen, dan subscribe. Like, komen, dan subscribe media sosial milik RSUP Kemenkes Surabaya. Terima kasih sekali lagi Dokter Nata. Aplaus atas waktu dan kesediaannya hadir di sini gitu ya. Dan sampai jumpa di sesi podcast berikutnya dalam Berisik, bincang-bincang seputar informasi kesehatan. Bye semuanya. Itu Offside. capek dia kerja pasti. Iya. Offside. Banyak banget. Iya. Dia harus bikin blooper yang ini.